Mbak Tiara. Oh, oh ya bisa. Terima Ya, kasih, Pak. oke, sama-sama, makasih ya, Mbak. Nah, kita akan mencoba untuk mendiskusikan mengenai penilaian massal tanah, ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk penentuan NJOP PBB, gitu ya. Kalau sebelumnya kan teman-teman sudah belajar ya teori penilaian. Biasanya sih di situ dibilang penilaian properti, gitu ya. Sudah jadi satu aja sudah antara tanah dan bangunannya, ya kan ya. Jadi penilaian properti terdiri dari tanah dan bangunan, sehingga ada 3 pendekatan, gitu ya. Data pasar, ya sudah kita cari properti-properti yang sebanding. Kalau dia tanah dan bangunan, ya tanah dan bangunan. Kalau tanah kosong, ya tanah kosong, kira-kira gitu ya. Jadi satu properti itu. Begitu juga dengan biaya, ya, biaya pembuatan barunya. Begitu juga dengan pendekatan pendapatan. Nah, untuk penentuan NJOP, terutama penilaian massal ini, biasanya atas objek itu kita bagi menjadi 2. Gitu ya. Ada tanahnya sendiri, ada bangunannya sendiri. Gitu. Penilaiannya juga seperti itu kita lakukan dengan berbeda. Jadi penilaian tanah dan penilaian bangunan. Nah, kemarin juga kita sudah diskusikan, untuk penilaian tanah kita lakukan pendekatan data pasar. Gitu ya. Karena dia dilakukan dengan penilaian massal, maka harus ada yang namanya apa ya? Yang mewakili, gitu ya, kita sebut dengan zona. Jadi bedanya dengan individual appraisal kan atas satu objek kita nilai dia sendiri kan gitu ya. Tapi kalau dia massal kan menilai beberapa bidang, ya, beberapa objek dengan satu model atau metode yang sama. Jadi metodenya sama, tapi akan menghasilkan nilai untuk beberapa bidang. Gitu. Nah, agak sulitnya buat kita, gitu ya, menentukan bidang-bidang mana yang akan mempunyai nilai yang sama. Di situ tuh agak sulitnya kita ya di dalam penilaian massal ini. Ya, jadi terutama untuk tanah ya, karena kita akan menentukan zona yang menurut kita gitu mempunyai nilai yang sama. Begitu dia berbeda nilainya menurut kita akan kita batasi yang kita sebut dengan batas zona nilai tanah. Batasnya seperti apa? Nah, kemarin bisa kita ingat kembali di PMK 150 yang saya tunjukkan ya. Jadi di situ antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan itu ada ring nilai kan ya. Begitu ringnya itu berbeda, tadinya masuk ke ring 1, sekarang masuk ke ring 2, berarti apa namanya? Kelasnya kan sudah berbeda. NJOP per meternya berbeda, sehingga harus kita batasin di lapangan gitu kira-kira. Ya, itulah yang membuat kita sedikit sulit lah gitu ya di dalam melakukan penilaian massal dibandingkan dengan melakukan penilaian individual. Kalau individual, kalau kita disuruh, tolong dong nilai rumah saya, makanya Pak Tiara bilang gitu, udah, kita tinggal mencari, kalau kita pakai data pasar, kita tinggal mencari data pembanding dan nantinya akan kita bandingkan kepada objek rumahnya Mbak Tiara. Kan gampang gitu. Jadi kita nggak tahu pokoknya berapa hasilnya, kita nggak tahu. Yang jelas nanti kita akan bawa ke sana semua. Kira-kira seperti itu. Nah, berbeda halnya kalau dia massal. Di situ ada rumahnya Mbak Aini, ada rumah Mbak Tiara, ada rumah siapa lagi, Mas Fahru Rosi, ada rumah saya. Itu jejer rumah kita. Terus kita bilang, oh itu nilainya sama. Kenapa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhinya sama. Faktor yang dominan biasanya lokasi. Oh sama-sama di pinggir gang yang sama. Jadi rumah kita menghadap ke gang yang sama. Nah otomatis nah itulah nilainya kita anggap sama. Nah kita beri dia kode yang sama, ya zona nilai tanah yang sama, kira-kira gitu. Ya, oh, sebentar, mumpung ingat, ya, nggak lupa. Ini kita kelas 502 ya, Mas Fahru. Iya, Pak. Sekarang 13.
Ya, nah itu. Jadi kita akan membuat zona nilai tanah. Zonanya itu adalah satu wilayah yang kita indikasi mempunyai nilai yang sama, gitu ya. Nah, nanti untuk bangunannya kita akan bahas sendiri ya, untuk penilaian bangunan yang kita lakukan secara massal. Kalau di sini kita akan ngomongnya zona nilai tanah. Kalau untuk menilai bangunan kita akan ngomongnya DBKB, daftar biaya komponen bangunan. Tapi di situ nanti kita nggak akan membuat DBKB karena nggak mungkin waktunya cukup. Sehingga nanti kita akan mencoba untuk memanfaatkan aja DBKB-nya itu ya, dan penyusutannya tentu ya. Nah, kita masuk ke yang pertama untuk penilaian tanah. Nah, ini ada beberapa ketentuan umum yang kemarin sebenarnya pada saat kita ujian itu sudah ada soalnya ya. Makanya saya bilang, masalahnya ketemu dulu nanti jawabannya belakangan ternyata gitu. Ya. Nah, ini zona nilai tanah itu kita buat dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Ya. Maka nanti di akhir dari kuliah ini kita akan harus bisa mempraktekkan gitu ya, membuat zona nilai tanah dan NIR-nya gitu ya atas wilayah desa kita atau bagian dari desa kita. Jadi kita melanjutkan apa yang kita lakukan di pendataan kemarin. Di pendataan kan kemarin kita sama-sama mempraktekkan membuat peta blok gitu ya. Tapi enggak peta blok yang ada rintikannya enggak. Cuman peta blok bukan peta blok namanya itu. Peta desa yang ada batas-batas bloknya. Di mana untuk masing-masing blok itu terdiri dari beberapa bidang. Ya. Nah, sekarang kita dari peta desa yang sama ya, kita lupakan batas bloknya, kita akan membuat batas ZNT, ya, batas zona nilai tanah, ya. Nah, batas-batasnya itulah kita buat apa? Berdasarkan perbedaan nilai, berdasarkan perbedaan nilai. Nah, dalam satu wilayah atau zona yang kita anggap nilainya sama, kita berikan kode yang sama, ya, tentu dalam batas yang sama, gitu. Ya. Nah, itu dibuat dalam satu wilayah desa. Walaupun nanti hasilnya ya, akan menjadi satu SK Bupati atas satu kabupaten. Ingat kan waktu kemarin saya sampaikan SK Kakanwil dulu ya atas NJOP ini berlaku untuk satu kabupaten. Kalau umpamanya dia satu KPP itu terdiri dari 2 kabupaten, ya ada 2 SK Kakanwil. Nah, sekarang ini karena dikelola oleh pemerintah daerah, dia akan menjadi SK Bupati atas wilayah tersebut, satu kabupaten. Namun dalam proses pembuatannya, kita akan buat per desa atau kelurahan. Jadi batas ZNT itu nggak boleh menyeberang ke desa lain, nggak boleh. Jadi kita selesaikan satu desa ini. Ya, nah apa namanya? Pembuatan peta ZNT ini ada 2 sebenarnya. Ada 2, yaitu pada saat pembuatan baru, ya, dan pada saat ini di bawahnya ada ya, pembentukan sama pemutahiran ya. Pembentukan yang mana? Kalau dia belum sama sekali ada. Nah, sekarang yang akan kita kerjakan adalah pembentukan. Jadi kita anggap aja di daerahnya teman-teman yang nanti akan dipraktekkan, dikerjakan, dan akan dikumpulkan nanti pada sebelum ujian berakhir, sebelum ujian. Nah, itu pembentukan. Jadi anggap aja belum ada. Ya, jadi kita mulai dari nol. Nah, kalau pemutahiran itu dia sudah pernah ada, tapi menurut kita salah. Nah, pemutahiran itu juga bisa ada 2 contohnya ya. Nah, ini yang hitam ini namanya jalan ini. Ini jalan. Ya, jalan. Ya. Tadinya wilayah ini, kiri kanan jalan ini, itu kita anggap sudah dibentuk dengan kode yang sama. Umpamanya tadinya kodenya AA. Ya.
Jadi semua objek yang berada di sini yang menghadap ke jalan ini gitu ya. Nah, di sini nih semuanya itu nirnya sama karena kode set NT-nya sama. Terus di sini ini ada sungai umpamanya. Ya, tapi ini enggak sini lah. Jadi satu objek, ini objek yang lain lah kita anggap seperti ya. Jadi dia ada satu sungai. Karena kan nggak mungkin dia nyebrang sungai satu objek. Tahu-tahu di sini ini berkembang, ya, menjadi ruko-ruko gitu ya. Adalah pokoknya faktor yang mempengaruhi nilai tanah, ada perkembangan lingkungan lah ya. Sehingga nggak sama dengan di sini gitu. Nah, maka akan tidak wajar, akan tidak objektif atau nggak adil kalau yang di sini sama yang di sini NBOP-nya masih sama. Ya, yang di sini, yang di seberang sungai ini ya, sama yang di sini masih sama. Sehingga yang ini perlu kita update, kita mutakhirkan. Maka di sini boleh kita berikan kode baru. Kode baru. Namanya terakhir kodenya AZ, maka menjadi kode BA di desa itu. Ya, jadi kode barunya BA. Nah, nanti baru kita hitung nirnya berapa. Kita analisis gitu ya. Nah, nanti kita pakai objek-objek yang memakai kode BA yang mana saja. Ya. Nah, itu disebut dengan pemutakhiran. Nah, kita nggak yang ke sini, tapi kita yang baru. Kita anggap belum ada. Sehingga nanti peta yang teman-teman sudah kerjakan kemarin, itu petanya masih kosong. NT-nya belum ada. Ya. Itu nanti akan kita kerjakan di dalam praktek kita untuk bisa melaksanakan penilaian massa tanah. Sampai di situ dulu, apakah ada yang ingin bicara atau ingin menyampaikan pertanyaan dan seterusnya? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, saya tak minum dulu. Ya. Nah, untuk bisa kita melakukan pembuatan peta ZNT namanya ya, dan nanti ada nirnya, nanti akan merupakan laporan penilaian massal atas tanah. Ya, jadi laporannya itu dalam satu desa, satu kelurahan. Pokoknya kalau teman-teman mengerjakan 3 desa, ya laporannya 3, gitu ya. Jadi 3 laporan penilaian. Kalau satu kelurahan ya 1. Nah, ini nanti lengkap dia ya, mulai dari awal sampai dengan akhir proses penilaian ya, mulai dari survei pendahuluan sampai dengan pembuatan laporan. Nanti bentuknya laporan penilaian massal ya atas tanah gitu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita kemarin sudah diskusi, ada namanya penelitian pendahuluan. Nah, kita akan mensurvei wilayah-wilayah yang akan kita lakukan penilaian ini, penilaian massal tanah ini. Maka untuk prakteknya, ya kita akan kerjakan wilayah kita sendiri. Kenapa? Biar lebih gampang. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mempelajari wilayah orang lain. Kayak Mbak Aini umpamanya disuruh menilai kampungnya Mas Fahru Rozi, pasti bingung. Wong kesana aja nggak pernah ya kan, nggak tahu. Begitu juga Mas Fahru kalau suruh menilai daerah kampung saya juga bingung, nggak ngerti gitu. Karena apa? Karena belum pernah ke sana. Ya, umpamanya nanti kalau kita sudah kerja jadi pegawai, mau nggak mau gitu ya, Mas Fahru rumahnya di desa A, karena wilayah kantornya masuk ke kampungnya atau desanya Mbak Aini, disuruh menilai kampungnya Mbak Aini ya harus mau. Terus gimana caranya? Itulah proses penelitian pendahuluan. Jadi kita harus memahami betul wilayah itu, sebagaimana kita memahami kampung kita sendiri gitu. Apa tujuannya? Sehingga kita tahu di mana sih tanah itu yang paling mahal di sana. Kira-kira berapa harganya? Yang paling murah sebelah sana. Batas-batasnya di mana gitu. Nah, itu yang kita tahu. Ya, jadi kita akan membuat batasnya di situ.
Ya, berikutnya kita akan membuat balai. Paling tidak kita tahu dulu secara keseluruhan wilayah itu. Kita kelilingin, kita tahu. Kalau teman-teman saya dulu bilang sampai bolongan tikus di daerah itu kita hafal semua. Di mana ada bolongan tikus. Artinya gang-gang kecil gitu lah ya, gang-gang kecil. Ya, saya ingat dulu awal-awal saya bekerja waktu itu saya di kantor pajak PBB Jakarta Utara gitu ya, daerah-daerah Priuk, Kelapa Gading, Sunter, Cilincing, Muara Karang, sampai ke Pulau Seribu saya hafal. Jadi karena saya keliling di situ. Di Pulau Seribu aja saya selama 3 bulan. Jadi pindah ke pulau ini, pindah ke pulau ini, pindah ke pulau ini. Untuk ya itu tadi, untuk mengetahui wilayah di sana seperti apa. Apalagi daerah Cilincing, Tanjung Priuk, gitu ya. Jadi hafal betul gitu di situ. Tahun-tahun 90-an. Jadi, sampai pinjam lah, apa bukan pinjam. Waktu itu kan di daerah Jakarta Utara itu kalau pernah tahu, ada ojek sepeda kan. Dia ada ojek sepeda, kita nyewa ojek selama sehari. Jadi kita ajak dia pergi keliling. Karena dia kan hafal di kampung itu. Jadi kayak dulu ada namanya peta DKI, itu petanya manual, kita pakai itu, Pak, kita ke sini aja Pak. Ini. Kalau sekarang kan kita nggak perlu lagi peta. Nah, itu yang kita lakukan di dalam penelitian pendahuluan untuk menentukan wilayah mana sih yang akan kita bentuk dan mana yang akan kita mutakhirkan. Jadi kita harus betul-betul memahami wilayah itu. Nah, karena biasanya waktunya panjang di sini ya penelitian pendahuluan ini, kita sekalian di situ melakukan kegiatan yang ketiga, ya. Nah, umpamanya kayak ini. Nah, ini peta contohnya ya. Ini wilayah rumah saya ini. Ya, rumah saya ada di sini. Di sini. Di kampungnya ya, di kampung saya di Denpasar. Rumah saya di sini. Ya. Jadi saya hafal betul wilayah di sini. Sampai yang punya rumah juga saya hafal. Ya, punya tanah lah paling tidak. Kalau sekarang kan sudah banyak yang diperjualbelikan karena termasuk lama juga saya nggak pulang. Tapi paling tidak saya punya bayangan di daerah situ. Ya, jadi ini namanya Jalan Pulau Ron. Ini gang berapa ya? Gang 4 kalau nggak salah, ini gang 3 Jalan Pulau Ron. Ya, ini namanya Jalan Nusa Kambangan. Ini namanya Jalan Salawati. Nanti di sini tembusnya ada Jalan Teku Umar namanya ya di sini. Di sini ini paling timur di Jalan Teku Umar. Nah di sini jalan paling besar lah. Jadi CBD-nya Denpasar ada di sini. Yang paling mahal sekarang ada di sini. Ya, nah itu apa? Termasuk ini nih gang juga ini gang juga ya kayak tadi. Nah, ini sungai, di sini kelurahan lain ya Pemecutan namanya. Nah, di sini masih wilayah kelurahan saya, tapi saya nggak gambar karena terlalu gede, makanya saya bilang boleh aja nanti teman-teman membuat bagian dari kelurahannya, sehingga nanti kita bisa tahu gitu ya, bisa kelihatan jelas di gambar. Nggak terlalu kecil kalau kita paksain dalam satu kelurahan, nanti terlalu kecil nanti repot juga, nanti nggak kebayang sama kita. Padahal yang kita inginkan itu bagaimana teman-teman bisa membuat batasnya itu gitu. Ya. Nah, hasil keliling kita di lapangan kita tahu seperti ini. Ya, kita bisa kuasai wilayah kita. Nah, pada saat kita keliling itu kita sekalian barangkali kita ketemu, oh ternyata di sini ada iklan rumah dijual. Oh ini ada tanah dijual. Nah itu kan bisa kita kumpulkan datanya sekalian. Ya, kita ambil fotonya, kita kumpulkan datanya. Ya. Atau mungkin pas di sini umpamanya ada masjid umpamanya. Kita nunggu di sana atau ada warung di depan. Habis sholat kita mampir di warung itu, kita minum-minum di sana sambil ngobrol sama orang-orang itu, kita iseng nanya ada tanah dijual sebelah mana. Oh ya Pak, ini sebelah ini baru aja dijual. Nah itu kan merupakan data yang bisa kita kumpulkan. Tadi pintar-pintarnya kita lah untuk mendapatkan data yang cukup untuk kita melakukan penilaian. Gitu. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan data dari sumber internet. Boleh nggak? Oh boleh. Ya kan. Sekarang kan di situ sumbernya. Kalau dulu koran ya. Kalau penilai zaman-zaman saya tahun-tahun 90 sampai tahun sebelum 2000 itu yang ngandelinnya koran. Gitu. Jadi kita semua langganan. Kalau di Jakarta dulu langganan apa nih? Pos kota namanya. Jadi di situ banyak iklan-iklan. Terus kalau hari Jumat itu Sabtu itu banyaknya iklan-iklan itu di media Indonesia. Kalau di Kompas biasanya wilayah kerjanya terlalu jauh.
seluruh Indonesia. Ada juga sih di DKI. Jadi hampir semua koran itu kita langganan untuk kita ngumpulin data. Kalau sekarang kan nggak usah kita beli koran, jadi cukup dari internet aja udah bisa kita dapatkan banyak. Apalagi teman-teman tempat keliling seperti itu ke lapangan. Pasti bisa. Jadi pada saat survei pendahuluan kita sekalian ngumpulin harga pasar. Ya, harga pasar itu kan ada dua ya, ada jual beli, ada penawaran. Nah, itu bisa kita kumpulkan. Yang penting kita catat. Ya. Nah, hasil kegiatan survei lapangan atau penelitian pendahuluan, inilah kita bisa membuat batas ZND tadi. Ya, apa itu? Adalah batas yang kita sebut apa kemarin itu? Batas imajiner. Jadi garis itu cuma menggambarkan imajiner aja, biar kita ingat aja. Nggak kita buat pun nggak apa-apa sebenarnya. Artinya nggak kita gambar juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu, oh semua rumah yang menghadap jalan Pulau Ron ini, kecuali yang ada di pojok karena dia menghadap juga ke jalan Nusa Kambangan, itu nilainya sama. Gitu. Ya. Nah kalau kita ngerjain cuma segini aja sih hafal kita ya, cuma satu. Tapi begitu nanti di pekerjaan di kantor, Mas Fahrul disuruh ngerjain 3 desa. Yang ngafalin 1 desa aja udah puyeng karena bukan kampung kita ya kan. Apalagi 3 desa. Nah itu kalau kita nggak bikin petanya ya nggak bisa kita. Jadi nanti pas ditanya lupa yang itu berapa ya kemarin ya, kodenya yang mana ya, kan nggak ingat kita. Kalau kita sudah buat petanya, peta ZNT namanya, ya kita akan ingat, oh yang mana, oh kelurahan A, oh ini dia, oh ya betul, ini. Jadi ingat kembali kita. Sampai dengan saat ini sih untuk mengingatnya seperti itu mungkin ya kira-kira. Mungkin ada inteligensia berikutnya bagaimana kita mengingat hal seperti itu ya mungkin beda lagi. Jadi nggak perlu kita buat gambar peta seperti itu. Begitu ya. Nah nanti kita akan membuat peta ini batas ZNT, ya batas imajiner yang menunjukkan gitu ya suatu zona dengan indikasi nilai yang sama. Nah ini yang penting. Samanya itu seperti apa? Nah, itu teman-teman bisa lihat kembali di CAP 150 PMK ya. PMK 150 tahun 2010. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan beda-beda. Ring sekian sampai ring sekian. Begitu beda ring ya. Artinya kan beda klasifikasi. Beda NJOP per meter persegi ya kan. Nah, itu harus kita bedakan kode ZNT-nya. Sehingga nanti penetapannya ya sesuai dengan kondisi lapangannya gitu. Ya. Jadi itu yang berat buat kita pada saat membuat zona nilai tanah itu. Ya. Akan lebih gampang kalau satu-satu aja deh gitu ya kan. Tiap rumah kita nilai gitu. Akan lebih gampang, nggak perlu kita membuat kode seperti itu. Maka di PMK 186 2019 kita kan nggak membuat kode ZNT kan. Artinya kita nggak membuat batas ZNT walaupun nanti karena SPOP kita masih membentuk untuk merekam nilai itu berdasarkan kode ya kita masih tetap pakai kode ya. Tapi nilai itu adalah NJOP. Kalau di sini kan nilai masuk ke ring dikonversi menjadi NJOP kan bedanya. Ya. Jadi batas yang memiliki indikasi nilai sama dan tidak memotong bidang kepemilikan. Jadi nggak boleh kode ZNT itu di sini motong, nggak boleh. Sehingga tanah saya ini di sini kodenya beda, di sini beda. Nah itu yang tidak mungkin, ya tidak dimungkinkan. Kalaupun harus berbeda dengan yang lain, tanah ini harus dinilai secara individual. Kalau di kita syaratnya kemarin luasnya minimal 10.000. Kalau dia luasnya 10.000, nah itu bisa kita nilai secara individual atau ya peruntukannya sama keberadaannya yang khusus kira-kira ya. Nggak sampai 10.000, cuma 1.000 aja, tapi di sini pakai pom bensin. Ya boleh dong berbeda gitu ya kan. Atau mungkin selain itu ya. Nah, mungkin di tempat lain ini masih sawah, tapi di sini satu ini untuk hotel. Masih kayak di Ubud yang sering saya cerita ya kan. Di sini masih jurang-jurang nggak karu-karuan,
ini kali gitu ya, dalam jauh. Di tanah kosong, ini kalinya seperti ini, Sungai Ayung namanya, kalau di sana terkenal sekali Sungai Ayung. Di sini nih hotel, sebelahnya nggak karu-karuan, masih hutan-hutan. Nah itu mahal, nggak mungkin sama NGOP. Nah makanya kita lakukan penilaian secara individual, walaupun luas tanahnya nggak sampai 10.000. Sehingga nanti ini kita beri kode tersendiri. Oke, seperti itu ya. Kita balik ke yang kita pelajari hari ini. Ya. Jadi dia tidak boleh memotong bidang kepemilikan seperti ini. Nah, kok kehapus semua? Ya, nggak boleh memotong seperti tadi ya. Nah itu syaratnya seperti itu. Ya, nah nanti teman-teman silakan buat dengan yaitu tadi memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tadi. Nah, karena saya hafal di daerah ini ya, jadi semua tanah yang menghadap ke Jalan Teguh Umar ini, mulai dari di desa saya lah ya, mungkin agak kesananya beda, tapi di sini paling tidak, nah itu mempunyai nilai yang sama, sehingga di sini ini ya saya nggak terlalu hafal objeknya. Kalau ini enggak, ini ke sini dia. Ada ini jangan ini salah nih. Nah, ini ya. Jadi semua menghadap ke sini nih ya. Itu nilainya sama. Nah, kira-kira ya. Terus kita mulai dari sini aja deh, dari gang saya. Jadi ini sebelah rumah saya. Ini rumah saya. Ini di sini. Sampai di sini. Karena ini menghadap ke sini, nanti nilainya berbeda. Karena ini jalannya lebih gede. Ini namanya Jalan Nusa Kambangan. Jadi semua yang menghadap ke Nusa Kambangan itu sama. Nah ini ke sini dia menghadapnya ya. Begitu juga nanti yang di belakang. Nah ini menghadap ke sini. Nah ini utara selatan jalan, utara jalan juga sama ya. Nah itu. Nah ini juga sama ya. Ini sampai di sini. Oh, di sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini di dalam ya. Nah, ini. Nah, ini samalah kita anggap samanya ke sini. Ini juga sama nih. Karena ini tanah kosong. Nah, ini kita anggap aja dia satu kelas di sini ya. Satu kelas. Ini kita baca di sini. Sama di sini boleh juga. Kalau enggak, ya jadi satu enggak apa-apa. Nah, inilah yang akan kita buat pertama. Jadi satu wilayah kerja kita yang akan kita kerjain ini, kita bagi dulu dia ke dalam zona-zona seperti ini. Yang menurut kita mempunyai nilai yang sama. Ya. Ada pertanyaan, berapa jumlahnya minimal Pak? Enggak ada jumlah minimalnya. Kalau bisa sejumlah bidangnya. Artinya dia individual, kan yang paling bagus kan individual. Tapi
kan kalau kita nggak belajar penilaian massal ya kan ya, kita nggak belajar penilaian massal. Sehingga dia beberapa bidang kita kelompokkan, kita indikasi mempunyai nilai yang sama. Karena apa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhinya sama. Biasanya yang paling dominan kan faktor lokasi. Faktor lokasi kalau kita lihat kan bagaimana akses menuju jalan utamanya kan, bagaimana bisa mendapatkan objek itu atau sampai ke objek itu gitu. Coba bayangin, ini kan di pinggir jalan, nah kan lebih gampang mencapai ini dibandingkan dengan yang di belakang ini. Ini kalau detailnya kan pasti ada jalan keluar kan ya, kan nggak mungkin orang nggak bisa keluar ke jalan, pasti ada. Ada bikin gang kecil-kecil mungkin nggak kelihatan di gambar ini. Sehingga untuk masuk ke rumah-rumah yang ada di dalam ini pasti lewat jalan kecil. Sehingga nggak elok dong kalau nilainya sama dengan yang di pinggir gang atau yang di pinggir jalan ini gitu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dia coba teman-teman nanti perhatikan aja di kampungnya sendiri gitu atau ya mungkin lebih hafal di kampungnya ya. Kalau di stand biar kita sama-sama tahu. Ya kalau dia kompleks perumahan seperti itu, gang depan sama gang belakang kan sama aja. Kan memang seperti itu kan kalau orang bikin kompleks perumahan ya. Maka nilainya bisa sama ya. Nanti ini namanya satu wilayah. Nah, ini akan dibagi-bagi menjadi jalan-jalan seperti itu kan. Kan gitu biasanya kalau kompleks perumahan. Ya kan ya. Nah, sehingga aksesnya sama aja gitu. Sehingga nggak masalah kalau di sini kita pakai satu zona yang sama. Tapi kalau ternyata di sini jalannya lebih besar, gitu, bisa jadi nanti yang di pinggir jalan ini lebih gede nilainya bandingkan yang di belakang. Contohnya kayak di depan kampus kita, jalan utama itu kan ya yang ada masjid, terus seberang masjid kan ada apa itu? Holland Bakery, warung Padang, gitu ya, apa itu segala macam. Di situ kan pasti lebih mahal dibandingkan dengan kalau dia masuk ke dalam dikit lagi gitu ya kan. Kira-kira seperti itu. Nah itu. Jadi itu tuh yang menurut saya critical point-nya kalau kita melakukan penilaian masalah tanah. Jadi terutama pada saat pembentukan, bagaimana kita membuat batas ini, batas zona nilai tanah tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, nanti kalau sudah semua wilayah terbagi dengan batas-batas seperti ini, baru kita berikan kode. Ya, baru kita berikan kode sehingga nanti kodenya berurutan. Ya. Makanya di sini nih kode AA. Di sini nih kode AB. Di sini nih yang ke sini nih semua kodenya AC. Di sini nih AD. Di sini nih AE. Nah, kita lihat di sini, oh di sini nih AF. Kok jelek tulisannya? F. Sampai ke sini ya. Nah, di sini AG. AH. AI gitu ya. Ini AG. Nah, itulah kode yang kita buat ya di dalam apa namanya wilayah kerja kita. Ya, ini kode yang kita buat. Sehingga nanti orang yang melihat kalau kodenya sudah berurutan seperti ini kan enak. AA, AB, AC, AI, ya, AE. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Kalau mau bikin amburadul juga boleh, tapi nggak enak kelihatan. Habis AA di sini kok AX, terus AB-nya mana ya? Kan bingung orang. Kalaupun nanti pada saat pemutakhiran, terus ternyata di sini berkembang, ya kan ya? Menurut kita berkembang, nggak cocok lagi dia sama dengan AB, kita beri dia kode tersendiri. Di sini. Ya, daerah sini maunya berkembang, ya, karena mungkin di sini dibeli sama dia, dibikin jalan tembus seperti itu. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Komplek-komplek perumahan sekarang seperti itu. Jadi dia beli dulu di belakang, harganya murah, ya kan ya? Murah di sini dia beli karena nggak ada akses. Habis itu dia paksa beli di sini. Pokoknya yang penting dia punya akses ke jalan raya. Dibeli dengan harga yang mahal daerah sini. Dipakai untuk jalan. Malah lebih enak dia. Jadi aksesnya cuma satu.
Ya kan ya. Nah, di sini dijadikan kompleks perumahan. Kan nggak sama dong dengan yang ini, nggak sama dengan yang ini. Sehingga ini kita perlu kasih kode baru. Terakhir tadi kita apa? AJ, HIJ, ini jadi apa? Ya. Ya, nanti kalau orang lihat, AK kok ada di sini, pasti ini baru. Jadi orang itu sudah tahu tadi dibuatnya bukan pada saat pembentukan. Sama dengan proses pendataan waktu kita ngomong. Ya. Nah, nanti kalau sudah ada seperti ini, ya kodenya semua semua wilayah sudah kita bagi habis menjadi batas-batas seperti ini dan kita beri kode, gitu ya. Baru nanti kita akan lanjutkan, karena ini kan sudah kita kumpulkan ya, kita sudah kompilasi. Oke, sebelum kita ke sana, harga pasar kita kumpulkan dengan menggunakan formulir ini, formulir pengumpulan harga pasar. Ya, ini teman-teman bisa lihat di lampiran SE25 kalau nggak salah, ada ini, ya, pengumpulan data harga pasar ini. Nanti di situ dilihat, di PMK 208 juga ada di lampiran itu, ya. Formulir pengumpulan harga pasar. Harga pasar ini adalah merupakan data. Gitu ya. Data berarti fakta. Gitu ya kan? Justru itulah yang tidak bisa dibantah. Maka bagaimana kita mengadministrasikan data ini? Agar nanti kalau ada sengketa, gitu ya, ada yang men-challenge hasil penilaian kita, nah kita bisa pertahankan. Data saya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, di sini makanya diajak untuk kita bikin fotonya juga harus ada. Dan tanda tangan siapa yang mendapatkan data, terus kapan diperolehnya data itu. Ya, begitu juga kalau data kita peroleh dari sumber-sumber elektronik, ya, seperti internet atau rumah 123 gitu, apalagi banyak ya yang jual beli tanah dan bangunan itu bisa kita kumpulkan datanya, ya, kita juga salin di sini, kita kumpulkan, kita tulis sumbernya dari mana, ya, biar nanti kalau ada orang yang ngecek data itu, ya bisa dipertanggungjawabkan bahwa pada saat saya lihat ya segitu data itu. Kan mungkin aja terjadi namanya Mas Fahrul ngelihat data itu di bulan September tahun 2020. Terus nanti sengketanya di tahun 2022. Ya. Nah, pas di bulan September pada saat Mas Fahrul lihat data penawaran itu nggak laku-laku dia. Sampai tahun 2021 atau mungkin bahkan awal 2022. Nah, si penjual itu kan boleh aja kan ya. Aduh, tadinya dijual dengan harga 1 juta per meter nggak laku-laku. Coba saya turunin deh dengan harga 700. Nah, nanti kalau si lawan kita ini ngelihat datanya, wah, Mas Fahrul bohong datanya. Masa 1 juta? Wong saya ngelihat data itu 700 kok. Tapi kan waktu ngelihatnya beda. Nggak ada masalah. Bisa kita pertanggungjawabkan lah data kita. Karena data-data yang harus kita kumpulkan itu begini nih, ya, harus valid, gitu ya. Jadi kalau kita belajar statistik kan yang pertama biasanya ya, yang diuji gitu kan terkait dengan validitas data, ya. Apakah datanya valid atau enggak? Jadi, biasanya kan ada ya scatter diagram namanya. Jadi kan ada datanya ngumpul salah satu ya, ternyata ada datanya di sini satu, datanya di sini satu. Nah, ini kan dianggap data sampah ya, bisa dibuang, nggak kepakai. Nah, kalau ini nanti kita pakai nanti akan menarik ke sini kan regresi kita karena ada satu data ini. Padahal harusnya mungkin regresi kita seperti itu. Karena adanya satu data seperti ini akan ketarik sehingga kesimpulan kita kan bisa salah hanya gara-gara satu data yang nggak valid. Begitu juga kalau di sini, bisa ke sini, harusnya di sini, jadi ke sini. Kira-kira gitu ya. Terus yang kedua, waktu transaksi tidak terlalu lama. Nah, ini kadang-kadang banyak pertanyaan. Lama itu ukurannya seperti apa? Nah, itulah yang kadang-kadang sulit kita jawab ya. Kalau umpamanya di daerah perkotaan, dalam 1 tahun atau beberapa bulan kita ngumpulin data, kita sudah dapat banyak data. Namanya Mas Fahrul disuruh menilai untuk tahun 2022.
Biasanya kan kita menilainya di bulan-bulan Oktober tahun 2021, ya kan ya. Terus Mas Farul mengumpulkan data mulai dari Oktober, terus September, Agustus, itu kan data-data kita kumpulkan kan biasanya ada di internet, data-data catatan dari notaris dan seterusnya. Biasanya sih pas saat itu kita ngumpulin yaitu data pada bulan itu gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kurang jumlahnya, kita nyari ke belakang, tentu dari data-data sekunder ya. Nah, kalau dalam tahun itu aja kita sudah dapat data yang cukup, ya banyak umpamanya data yang kita peroleh, ngapain kita cari tahun 2019, 2018, 2017. Sehingga data itu menjadi lama kan, 2019. Karena tahun 2020 sendiri udah banyak, 2021 sendiri udah banyak sekali gitu. Ya. Berbeda untuk wilayah tertentu, transaksi jual beli, penawaran itu jarang. Sehingga data tahun-tahun 2-3 tahun ke belakang itu masih valid, masih bisa kita pakai gitu. Karena ketidakadaan data lainnya gitu ya di wilayah yang kita lakukan penilaian gitu, ya. Nah, ini sangat-sangat tergantung dari kondisinya ya, kondisi di lapangan. Kalau kita sudah mendapatkan data yang banyak di bulan itu, ya ngapain kita cari di bulan sebelumnya. Atau mungkin di tahun itu, ngapain kita cari tahun sebelumnya. Ya. Terus yang ketiga, menyebar merata di seluruh wilayah kerja. Nah, seperti ini nih. Hendaknya data itu jangan ngumpul hanya di sini aja semua. Di sini semua. Atau di sini kayak tadi ya, karena di sini komplek perumahan baru, semuanya transaksinya di sini kita dapat 50, karena 50 rumah di sini sudah dijual. Yang lain nggak ada sama sekali. Akhirnya dipaksa kita, data yang transaksi di sini kita pakai untuk menganalisis di sini. Data yang di sini kita pakai menganalisis di sini. Bisa nggak? Bisa, tapi kan penyesuaiannya gede jadinya. Jadi sebenarnya data itu nggak sebanding yang kita bandingkan, tapi kita paksain menjadi data yang sebanding. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya menyebar di mana-mana ada, ya. Ya, kan di sini nih transaksi jual beli semua Pak, lebih valid datanya dibandingkan. Iya, tapi untuk daerah sini, tapi untuk daerah yang lain, apakah data itu menjadi valid kan belum tentu. Ya, begitu teman-teman sekalian ya. Jadi data itu hendaknya menyebar ke seluruh wilayah. Terus berikutnya mencerminkan seluruh penggunaan tanah. Di sini perumahan, ada tanah kosong, ada perkantoran, ada ruko, bawahnya kan ya. Ada mungkin gudang-gudang, ada mungkin pabrik, ada mungkin area wisata. Ya. Kan nggak mungkin kita pakai tanah ruko semua atau tanah perumahan semua kan enggak. Kalau bisa ya perumahan ada, tokonya ada, rukonya ada, kantornya ada, rekreasinya ada, bengkelnya ada, dan sebagainya. Jadi pada saat di sini didominasi oleh daerah wisata ya, sehingga kita pakai data-data yang paling sesuai ya peruntukannya sama untuk pariwisata. Nah, kalaupun kita nggak dapat di daerah sini karena ini berbatasan gitu ya, kelurahannya beda, kita pakai aja kelurahan yang sebelah sini, nggak ada masalah juga kok. Ya, umpamanya jelek ngomongnya, paling ekstrim, bukan ekstrim banyak. Jalan ini di sebelah sininya kelurahannya beda dengan sebelah sini. Jadi kita paksain nyari di sini semua, padahal di sini ada data yang berdekatan. Ya boleh dong kita pakai daerah sini. Atau mungkin ini perbatasan kecamatan, bisa juga kita pakai. Ini kabupaten, bisa juga kita pakai. Justru pada saat masih dikelola oleh kita selalu melakukan rekonsiliasi ya dengan teman-teman. Ini kita bikin di desa ini, kawan lain membuat di desa ini. Coba kita cek sama nggak sih? Jangan sampai di sebelah selatan jalan kelas yang umpamanya 800 per meter, di sebelah utara jalan hasil analisis karena unsur subjektivitasnya tinggi jadi 700 gitu. Ya kan, kok beda jalan, beda kelas, sama jalannya, kelasnya kok jauh sekali berbeda karena unsur subjektivitas di penilai itu terlalu banyak masuk. Maka dilakukanlah keseimbangan klasifikasi namanya. Jadi kalau di sini 800, ya hendaknya di sini juga 800 lah. Gimana caranya? Ya disesuaikan. Nanti kita sama pakai data yang sama gitu. Kita hitung sama-sama. Nilainya berbeda lah. Dan dulu sering sekali terjadi seperti itu. Itu ya teman-teman sekalian. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan Pak untuk memberikan batas dan kode untuk semua serta kita ngumpulin datanya. Izin Terakhir, bertanya, Pak. silakan. Yang tadi Pak, kan tadi katanya datanya harus menyebar gitu ya Pak. Iya. Kalau misalnya perumahan itu kan transaksinya banyak Pak. Iya. Terus kan kalau desa itu kan nggak harus perumahan gitu Pak. Misal nih di perumahan itu transaksinya ada misalnya dalam 1 tahun, tapi di wilayah lain di satu desa itu dalam kurun waktu 5 tahun itu belum ada sama sekali gitu Pak. Itu apakah lebih baik yang untuk perumahan-perumahan yang untuk wilayah yang lain ya yang pakai 5 tahun itu, atau kita pakai yang perumahan terus disesuaikan gitu Pak? Nah itu yang alternatif 2 dan 3 di FD2 ya. FD2. Tapi ya itu artinya apa ya? Data yang kita peroleh tidak mewakili wilayah itu sebenarnya sih ya. Maka disarankan kalau seperti itu mungkin kita akan bisa mencari tidaklah jual beli. Selain jual belilah penawaran atau apa gitu. Walaupun mungkin minim nanti ya, di sini kita ketemu 50 data, di tempat lain kita ketemu mungkin 10 data. Ya, cukup nggak? Cukup aja sih. Tapi ya itu Mas, dalam melakukan penyesuaiannya nanti, kita akan, apa ya, bedanya itu akan tinggi sekali. Masa penyesuaian bisa sampai 30%, 40% kalau kita pakai persentase. Berarti yang kita sesuaikan itu kan nggak seimbang. Apalagi sampai dengan lewat 100%. Bedanya udah antara langit dan bumi kan ya. Jumlah penyesuaiannya berapa? 120%. Lu kok tinggi sekali. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nanti kalau kita ketemu di lapangan banyak yang begitu. Kenapa? Itu tadi Mas, terpaksa. Nggak ada sama sekali data yang di sini itu nggak ada. Cuma adanya di sini aja di kompleks perumahan di transaksi. Ya. Malah ada kan daerah yang saya pernah sampaikan itu nggak boleh jual beli tanah. Nah kalau di situ kampungnya udah bilang nggak boleh jual beli tanah, terus gimana kita mendapatkan data transaksi? Nah itu sulit lagi kita, kira-kira seperti itu. Mas Fahri seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin silakan. Mungkin mau nanya lagi Pak. Silakan. Kalau misalnya perumahannya itu terpotong sama sungai gitu Pak, itu lebih baik kita pisah kode ZNT-nya atau gimana Pak? Oh, iya. Nah ini makanya di sini ya, di AB ini kompleks perumahan lah ya. Ini ya, di AB ini. Di tengah-tengah ini ada sungai, tapi dia masih kompleks perumahan yang sama. Ya. Kalau sepanjang pengetahuan kita, gitu ya, antara di sini dengan di sini nilainya sama, dijadiin satu juga nggak apa-apa. Tapi blok dia harus pisah ya. Bedakan antara batas blok dengan batas ZNT. Batas blok itu adalah batas alam, sebaiknya begitu ada sungai seperti ini bedakan bloknya. Tapi begitu dia ZNT, sepanjang menurut kita dalam satu wilayah ini nilainya sama, ya sebaiknya dijadiin satu aja. Ya, begitu Mas. Tapi biasanya sih ya untuk di lapangan, gitu ya, untuk di lapangan, di sini pasti dibikin kode sendiri, di sini pasti dibikin kode sendiri. Gitu. Ya, untuk prakteknya di lapangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu nanti di sini berkembang. Walaupun nanti umpamanya di sini tulisnya AC ya, ternyata NIR-nya sama 1 juta per meter. Di sini juga 1 juta per meter, nggak apa-apa. Ya, sama dengan kode yang berbeda juga nggak apa-apa. Ya, begitu Mas. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Saya bisa bertanya Pak. Silakan. Untuk itu Pak, penentuan batas ZNT-nya tadi itu Pak, kan tidak boleh potong bidang objek itu kan bidang pemilikan. Iya, betul. Untuk di daerah saya ini kan, desa saya ini kayak termasuk kayak desa terpencil gitu, maksudnya Pak, belum ramai gitu Pak, daerah transmigrasi gitu. Yeah. Jadi jalan ini lurus gitu aja gitu kan Pak. Terus rumah itu cuma di sepanjang jalan aja gitu Pak. Selebihnya di belakang rumah itu berupa kebun-kebun gitu Pak, kebun karet. Nah untuk penentuan batas ZNT sendiri kan kita nih nggak tahu gini Pak, batas-batas kebunnya itu seberapa, gimana gitu, iya gitu Pak. Itu gimana nanti ya Pak kalau penentuan batas ZNT-nya Pak?
Iya, konsekuensinya nanti umpamanya kalau seperti itu, knob atas objek itu juga kita pisah. Ya, jadi begini, saya bikin gambar ya. Dan itu banyak kok Mas yang seperti itu ya. Mungkin Mas Afan ya teman-teman yang lain untuk daerah tertentu. Contohnya kayak di Ubud, kembali lagi contohnya saya di Ubud. Kalau ini Mas Afan sedang memberikan gambaran yang jelas. Ya. Nah ini jalannya lurus begini ya Mas ya. Lurus seperti ini ya. Nah, ini tanah orang, panjang-panjang begitu, betul nggak? Iya, Pak. Nah, ini berapa nih luasnya? Mungkin sampai sekian hektar gitulah ya. Sebenarnya kan bisa kita lakukan penilaian secara individual ya. Tapi kita nggak ngomongin ke sana, kita ngomongin penilaian massal. Rumahnya itu paling di sini sedikit ya Mas ya. Ya, Iya. ya. Nah, gitu rumahnya. Di sini rumahnya. Sebentar ya. Mohon maaf tadi itu rapat yang saya tinggal jadi masih ditanya. Mana dia gambar saya tadi? Ya ini ya. Jadi rumahnya itu cuma ada di sini. Nah dulu itu pernah kita berikan solusi. Jadi knobnya kita bikin dua jadinya. Karena kan nggak dilarang kan ya membagi satu bidang kepemilikan menjadi dua knob itu nggak dilarang, gitu ya. Jadi boleh aja sehingga nanti ini kita beri knob sendiri, knob sendiri, knob sendiri, knob sendiri. Ini menjadi pekarangan atau rumah, ya peruntukannya rumah. NJOP-nya ngikut ke sini. Ya, yang di belakangnya ini itu menjadi tanah sawah apa-apa gitu ya, apa kebun atau apa. Jadi ini kita berikan ZNT yang lain. Ini namanya AA, terus ini nanti kita beri AB. Jadi solusinya di lapangan seperti itu, Mas. Ya, kalau kita nggak mau melakukan penilaian individual ke masing-masing, masing-masing objeknya di individual kan repot juga, banyak di daerah transmigran. Kira-kira gitu, Mas. Baik, Pak. Kemudian Pak untuk itu Pak data pasar gitu Pak. Untuk itu berarti dicari data tanah yang di bagian perumahan, bagian rumah depan itu sama yang ada juga data yang tentang itu bagian belakang itu Pak, kebun-kebun itu Iya. Pak. Ya, jadi untuk nanti sebagai data pembanding, boleh kan kita pakai yang di sini, kita pakai di sini, boleh nggak ya? Cuma nanti penyesuaiannya yang banyak. Gitu ya. Ya, faktor apanya mungkin lokasinya, faktor fisiknya banyak penyesuaiannya ya. Cuman kalau dapat ya data di sini. Tapi kan jarang transaksi jual beli di sini gitu. Ya. Sebaiknya sih dapat gitu. Tapi kalau enggak ya terpaksa kita pakai data yang di sini. Ya itulah yang alternatif 2 dan alternatif 3 di SI 25 tadi gitu.
Ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Yang lain silakan. Kita sampai jam berapa ya? 12.10 Pak. 12. Oh, masih ada. Sekarang jam masih 40. 30 menit aja. Oke, nah nanti setelah kita buat seperti ini, terus kita kumpulin datanya, ya. Terus kita buat kompilasi datanya. Nah, seperti yang tadi ini kan kita ngumpulin data dengan formulir ini, formulir pengumpulan data ini. Kalau umpamanya kita dapat data 60, berarti ini kan ada 60 lembar. Ya. Padahal untuk kita lakukan analisis di sini, ya, kita cuma butuh 3 data, kan itu disyaratkan ya. Nah ini, kita pilih 3 data minimal, boleh nggak lebih? Boleh, ya, tapi biasanya sih 3 aja cukup. Kalau kurang ya itu ya nggak boleh. Jadi kita pakai 3 data. Sementara kita punya 60 lembar ini, kita mau pilih kan bingung yang mana ya. Sehingga nanti ini data ini kita kompilasi, kita buat formulir seperti ini. Jadi kita salin di sini lah. Jadi kita buat bentuk Excel, ini nomornya, terus ini alamatnya, ini sumber datanya. Ada jual beli, ada penawaran. Lebih detailnya kan ada di sini ya. Gitu. Nah, tanggal transaksinya, harganya berapa, jenis penggunaannya tanah kosong, luasnya berapa. Sehingga nanti bisa kita tentukan nilai per meter perseginya berapa. Kalau kebetulan dia tanah kosong semua, ini kan nol lagi, nggak ada. Sehingga per meter perseginya kita udah tahu. Nanti tinggal ini dibagi ke sini, ketemu. Nah ini di dalam statistik itu kita bikin ukuran data itu sama. Ya, jadi ukuran data itu sama. Kalau di sini kan kalau kita lihat ada yang 50 juta, ada yang 2,1 miliar, ada yang 1 miliar. Kan ini ukuran datanya sangat jauh sekali ya, melebar seperti itu. Sehingga kita buat ukuran yang sama. Ukuran yang sama untuk tanah itu apa? Biasanya rupiah per meter persegi. Makanya jumlah transaksinya kita bagi dengan luasnya. Sehingga nanti ukuran datanya sama. Semuanya rupiah per meter persegi. Gitu. Ya. Ini kita buat rekapitulasi datanya. Selanjutnya kita lakukan penyesuaian. Kita kembali ingat bahwa penilaian untuk kepentingan PBB ya itu dilakukan untuk kondisi 1 Januari tahun pajak. Ya. Sehingga biasanya data-data yang kita peroleh pasti sebelum 1 Januari tahun pajak. Gitu. Nah, kan nggak mungkin kita melakukan penilaian itu setelah 1 Januari karena SKK Kanwil itu kan dibuat per 1 Januari, gitu ya. Jadi setelah itu nanti nggak boleh berlaku surut SK itu. Jadi datanya pasti kita peroleh sebelumnya, sehingga waktu transaksi gitu ya kan berpengaruh kepada nilai ya. Nilai sekarang, sorry ya, umpamanya bulan kemarin, di bulan September dijadikan ke 1 Januari tahun 2022 kan kemungkinan besar berbeda gitu ya. Perbedaannya saya yakin teman-teman sudah mempelajari itu pada saat teori pendekatan data pasar menggunakan salah satunya inflasi ya, tingkat inflasi yang terjadi. Nah, itu kan boleh kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini contohnya ini penilaian dilakukan tahun 2014, datanya diperoleh di bulan April tahun 2012, maka dijadikan ke 1 Januari tahun 2014, nah itu kurang lebih 20 bulan. Nah, di sini mereka mengasumsikan berdasarkan data tentu ya. Kalau inflasi kan nggak boleh asumsi. Berdasarkan data, tingkat inflasi itu 1% per bulan lah, gitu, kira-kira gitu. Ya, jadi 20 bulan biar gampang aja sih untuk pembelajaran. Jadi dibikin di sini 20%, ya, penyesuaian untuk waktunya. Dijadikan data itu data pasar per 1 Januari tahun pajak. Karena di sini sudah jual beli, maka jenis transaksinya nggak perlu lagi. Ya, kalau untuk penawaran, nah di sini biasanya dikurangin. Ya, kenapa? Karena nggak ada orang yang akan membeli tanah itu di atas harga yang ditawarkan.
Misalnya Mas Afan punya tanah, dia jual tanah, harganya berapa? 1 juta per meter. Ada orang datang, nawar, boleh nggak saya bayar 1.100.000? Saya pasti dikasihnya sama Mas Afan. Nah, pasti orang itu nawar di bawah itu. Mas Afan nawarin 1 juta, orang akan nawar, boleh nggak 500? Kayak di ikan lah di pasar gitu ya. Nah itu biasanya sih kita mencari beberapa data untuk kita pakai sebagai benchmark di daerah itu. Ya, benchmark dari ditawarkan sampai harga transaksinya. Kan ada teorinya itu ya. Ditawarkan 1 juta, ternyata lakunya 800, berarti penggunanya 20%. Terus data lain ditawarkan 900, lakunya 600, berarti berapa persen. Dan terus kita cari, oh kita rata-rata kurang lebih kalau di daerah sini turunnya dari penawaran ke transaksi sekian persen. Ya, itu kan bisa kita hitung lah, bisa kita cari. Nah, nanti disesuaikan lah ya, waktu sama jenis data ketemu, maka akan ketemu nilai tanah per meter persegi. Ya, inilah yang akan kita pakai sebagai dasar untuk kita melakukan analisis nanti. Ya, mana-mana lagi data ini ya, data yang sudah kita kumpulkan di sini, gitu, ya, yang akan kita pakai untuk kita analisis ini. Ya, gitu. Tanah yang sudah kita sesuaikan. Nah, selanjutnya biar kita gampang di lapangan, gitu ya. Data ini kita plotting, ya, kita taruh di peta yang kita punya. Tadi kita pertanyakan di sini nih ya, plotting data. Jadi data nomor 1 ada di mana? Oh di sini, di nomor 1. Data nomor 2 di mana tadi? Oh di sini. Data nomor 3 ada di mana? Di sini. Nomor 4 ada di mana? Oh di sini. Data 5 ada di mana? Di sini. Dan seterusnya. Sampai semua data itu terplotting di sini. Tujuannya apa? Pada gampang kita pilihnya nanti. Pada saat kita akan melakukan analisis. Contohnya, kita mau menganalisis kode ZNT AA yang ada di sini. AA. Pasti akan kita pilih data nomor 2, data nomor 1, atau data nomor 4 mungkin. Ya, untuk kita lakukan analisis. Nggak mungkin kita pilih data yang di sini nanti. Karena dia kondisinya berbeda. Di sini kan dekat Jalan Teguh Umar tadi. Kalau di sini ada transaksi, nggak mungkin. Walaupun di sini banyak datanya, mungkin nggak bisa kita pilih karena jauh lah jaraknya ya. Terus juga kondisinya berbeda. Ya. Jadi kita plotting datanya. Nah di sinilah nanti akan kelihatan sebaran datanya. Ya. Nah di ini dulu pernah kita buat waktu kita masih kelola PBBP 2 yang disebut dengan Bank Data Pasar Tanah. Nah, sekarang orang presiden baru kemarin ngomong itu ya, kita akan membuat bank data pasar tanah. Sebenarnya kita sudah pernah membuat, ya, tapi karena PBBP 2 diserahkan ke pemerintah daerah, ini terbengkalai, nggak ada yang ngurusin ya, jadi nggak lanjut kita ngurusinnya. Jadi apa yang sudah pernah kita kumpulkan itu hilang gitu. Tapi rencananya ya kita akan membuat lagi, bekerja sama dengan BPN, dengan pemerintah daerah, terus kita akan membuat bank data pasar tanah seperti ini. Karena nanti kita sama mereka itu mempunyai penggunaan yang sama. Kalau kita terkait dengan PPH pasal 4 ayat 2, kalau Pemda terkait dengan BPH TB dan PBB, kalau BPN terkait dengan PNBP. Ya. Dasarnya sama, nilai pasar. Kenapa kita nggak sama-sama aja membuat nilai pasar yang sama? Tapi sumber nilai pasar yang akan kita analisis kan berdasarkan bank data pasar tanah. Gitu. Termasuk MAPI mungkin nanti akan bisa menggunakan bank data ini. Gitu. Sehingga nanti kalau mereka mau melakukan penilaian atas tanah yang ada di sini, mereka bisa lihat, oh ini di sini ada transaksi tahun sekian, harganya sekian, itu bisa kita pakai. Untuk analisis dengan pendekatan data pasar. Gitu, ya. Sampai di situ ada pertanyaan. Ini ya sudah kita lakukan, terus kita taburkan, jadi kita plotting ke peta yang tadi.
data ini yang sudah ada harga transaksinya. Nilai tanah per meter perseginya di kondisi 1 Januari tahun pajak yang akan kita lakukan penilaian. Ini nomor datanya nomor 1. Sehingga nanti pada saat kita melakukan analisis gitu ya, kode AA. Nah, kalau di sini contohnya sih kode A ini. Ya, kita melakukan analisis yang ini, kita akan memilih data tadi. Pilih data yang paling sesuai. Paling sesuai akan gampang sekali kita lihat kalau adanya di peta ini. Ya kan? Oh, di sini daerah apa nih? Oh, daerah industri. Nanti saya akan pilih, perkantoran, pertokoan umpamanya. Nanti saya akan pilih data-data yang ada di pertokoan, walaupun mungkin nggak di blok sini, di kode ZNT ini. Kalau kebetulan ada ya di sini semua, di AC ini ada 3 ya tinggal kita rata-rata. Alternatif 1 kalau di sana, di AC2 ya. Tapi kalau nggak ada ya itu kita pilih pakai data yang lain. Itu terus minimal 3 data dapat menggunakan objek acuan. Itu nanti teman-teman bisa baca di alternatif 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis. Nah, ini apa? Ini nih. Bobot kita nggak perlu lah ya, kita nggak usah membuat bobot di sini. Nanti bobot kita lihat pada saat quality rating aja. Di sini nggak usah. Nah, kita akan menganalisis kode ZNT AH. Kita pilih data nomor 2, nomor 11, sama nomor 13. Ya. Tentu pada saat memilih data itu kita melihat kesesuaian data tadi. Kita tahu kesesuaian data itu biasanya dari petanya yang tadi. Nah, data 2, data 11, data 13 ini ya paling gampang kita lihat di sini. Data 2, data 11, data 13. Kita ambil per meter perseginya berapa. Di sini udah ada. Ini. Terus nanti, ini kan cuma contoh ya. Di dalam konsep penilaian tanah dengan pendekatan data pasar, di situ kita akan melakukan perbandingan terhadap variabel atau faktor yang membedakan, kan gitu jadinya, membedakan objek tersebut, gitu ya. Nah, faktor-faktor ini biasanya berbeda-beda untuk masing-masing daerah, ya. Tapi secara garis besar bisa kita bagi menjadi 3 biasanya ya. Ada faktor fisik, ya. Ada faktor lokasi, terus ada faktor lingkungan. Fisik itu umumnya yang melekat di tanah itu sendiri. Tapi kalau kita ngomongin penilaian massal, kan nggak relevan kalau kita ngomong luas. Ya. Makin luas, makin murah. Kan nggak, karena ini kita nggak menilai satu objek, kita menilai banyak objek. Kan ya? Yang kita beri kode AA itu luasnya beda-beda. Begitu juga dengan lebar depan. Ya. Itu nggak mungkin kita bisa pakai. Ya, faktor fisik itu kan banyak. Ya, mungkin kita bisa pakai nanti rata jalan atau enggak. Ya. Atau tanah itu sudah siap bangun atau masih enggak. Ya, itu secara fisik ya. Jadi yang melekat. Silakan nanti teman-teman pilih sendiri faktor-faktor tersebut. Ya, faktor fisiknya apa yang mau dipakai, didekatkan dengan apa. Boleh lebih dari 1. Ya, tidak terbatas. Ya, termasuk juga, tapi kalau di pajak untuk kepentingan PBB, biasanya kita nggak melihat kepemilikan. Jadi kita nggak melihat kepemilikan, apakah itu hak milik atau hak guna atau hak pakai, kita nggak peduli. Jadi kita nggak peduli dengan hak. Kalau untuk faktor lokasi, ya biasanya kita dekatkan dengan keberadaan jalan. Yang sama-sama kita tahu, makin lebar jalan di depan tanah itu, biasanya mencapai tanah itu gampang, sehingga nilainya lebih tinggi. Kayak tadi di sini kan kita batasi ya, batas-batas ZNT yang kita buat.
berdasarkan jalan. Ya kan? Di jalan ini kita anggap sama, jalan ini juga sama. Begitu di jalan megang kita anggap sama. Itu kan faktor-faktor lokasi sebenarnya. Ya, itu. Terus lingkungan. Nah, lingkungan juga sama. Apakah dia di daerah kumuh atau daerah kompleks perumahan yang rapi, biasanya kan gitu. Kalau kita lihat di Ceger deh, di depan kampus sama di belakang kampus. Kalau di depan kampus kan teratur dia kompleks perumahan, sektor 9, itu rapi. Biasanya nilai tanahnya atau harga tanahnya lebih tinggi dibandingkan dengan di belakang kampus, di daerah Ceger itu, karena di sana nggak beraturan. Ya, ada yang nonjol ke gang, ada gangnya kecil dan seterusnya lah ya. Balak belok nggak karuan, kita naik motor itu sering senggol-senggolan. Nah, itu kan berbeda. Itu kan faktor lingkungan yang tidak bisa dirubah. Nah, itu nanti teman-teman, saya berharap silakan dipilih sendiri untuk wilayahnya masing-masing. Ya, kira-kira menurut teman-teman berdasarkan apa ilmu yang sudah dipelajari dan pengetahuan teman-teman terhadap daerahnya masing-masing, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi nilai itu. Nah, itulah yang teman-teman lakukan perbandingan. Nggak terbatas jumlahnya, gitu ya. Tapi paling tidak 3 variabel besar ini terwakili. Fisik, lokasi, lingkungan. Karena tadi jenis transaksi dan waktu sudah kita sesuaikan di atas. Ya. Sebelum kita sampai ke sini, kita sudah sesuaikan jenis transaksinya. Kita jadikan dia data pasar pada saat 1 Januari tahun pajak. Ya. Nah, nanti disitulah dilakukan penyesuaian. Ini perbandingan ya. Nah, berapa persennya itu plus atau min itu kan saya kira sih sudah ini. Nggak perlu lagi saya jelaskan di sini. Karena di situ ada di teori pendekatan data pasar. Ya. Nah, nanti akhirnya kita ketemu, ini karena nggak ada bobot, nggak usah. Ya. Kita jumlahkan bagi 3, ketemu rata-ratanya. Nah, ini kan yang dibilang dikonversi tadi ya. Jadi 127 itu masuk ke ring kelas 78 menjadi 128 pada seperti itu. Ya, inilah dirinya yang di sini. Ya. Nah, inilah yang akan kita kerjakan, teman-teman. Sampai nanti selesai apa ya? 1,5 semester ini gitu. Sampai dengan akhir untuk penilaian tanah ya seperti ini. Nah, inilah yang saya sebut dengan model tradisional. Ya, model tradisional di mana kemungkinan besar unsur-unsur subjektivitas pada saat kita melakukan ini perbandingan di sini, terutama yang ini ya. Kalau yang waktu sama jenis transaksi kan agak ini dikit dia, agak eksak. Tapi kalau di sini, ya kan, kadang-kadang faktor subjektivitasnya tinggi. Maka nanti dengan variabel yang sama, kita akan mencoba untuk ngetes hasil pekerjaan kita menggunakan apa ya, persamaan statistik gitu ya, yang kita sebut persamaan regresi. Ya, X1 plus B2, X2, dan seterusnya. Oke, ya, errornya. Nah, ini disebut regresi linier. Ya, dia tidak dalam bentuk kuadrat. Ya, jadi ada B1-nya apa variabelnya, B2-nya apa, B3-nya apa, B4-nya apa, B5-nya apa. Nah, itulah yang nanti kita akan mencoba untuk membuat seperti itu. Ya, sehingga ya bisa lebih apa ya? Orang bilang unsur subjektivitasnya dikurangilah. Ya, karena dia akan berbentuk model. Dan kita juga akan mencoba, ini kan model regresi. Kita akan mencoba dengan quality rating. Nanti kita akan bicara gimana itu. Karena kita akan membuat ya tadi bobot-bobot tadi. Masing-masing variabel itu kita akan berikan bobot. Ya. Nah, nanti kita akan sama juga membuat persamaan. Tapi dia lebih sederhana. Nah,
Nah, inilah quality ratingnya. Ya, seperti itu. Nanti kita akan coba seperti itu. Ya, di luar yang ini, tapi dasarnya di sini dulu. Dasarnya di sini dulu. Termasuk pemilihan variabel ini. Nanti teman-teman bisa apa ya? Banyak sih juga jurnal-jurnal yang sudah menulis seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah dalam satu daerah itu. Ya, kalau kita bagi lagi, kita kerucutkan paling ya tiga itu ya, lokasi, fisik, dan lingkungan. Tapi nanti itu kita turunkan lagi gitu. Fisiknya apa pendekatannya, lingkungannya apa, terus lokasinya apa. Gitu. Itu kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Nah, nanti terakhir kita akan membuat laporan. Ya, laporannya salah satu lampirannya ya ini. Ya, formulir zona nilai tanah yang dilengkapi dengan peta zona nilai tanah yang kita buat di awal di sini tadi. Nah, ini peta ini ada NIR-nya masing-masing. AA berapa, AB berapa, AC berapa. Nah, di sinilah dia kesimpulan. AA berapa, AB berapa, AC dan seterusnya. Nah, ya. Masing-masing kode tadi yang kita buat. Sehingga masing-masing kode harus kita lakukan analisisnya. Itulah laporan penilaiannya. Plus tentunya ya laporan lengkap, laporan yang sudah teman-teman pelajari, mulai dari penugasan, terus asumsi pembatas, gitu ya. Apalagi isi laporan itu kan ada ya, template laporan itu kan ada. Tapi nanti di ujungnya bukan kesimpulan nilai, tapi ini, gitu ya. Biasanya kalau individual kan satu nilai ya, berdasarkan hasil penilaian dapat disimpulkan nilai atas properti tersebut adalah sekian miliar. Kalau ini nggak seperti itu, kesimpulannya ya begini. Adalah NIR masing-masing objek zona nilai tanah yang kita buat adalah seperti ini. Kalau ada pertanyaan silakan, saya sambil isi absensinya biar nggak lewat lagi ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Mas Fahri hadir ya. Fakir, ada nggak Mas Fakir Musafa? Hadir Pak. Hadir ya. Oke, berarti hadir semua ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Sekarang. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada, saya kira itu ya. Nanti teman-teman silakan
mulai membuat peta ZNT tadi ya, melanjutkan peta blok yang waktu itu sudah pernah dibuat, tapi hapus bloknya. Jadi nanti batas-batasnya itu adalah batas ZNT. Jadi semua wilayah sudah dibuatkan batas ZNT dan nanti diberikan kode, gitu ya. Sambil nanti kalau sempat ngumpulin data. Ya, minggu depan pas pertemuan kita berikutnya nanti kita coba bahas. Kita nanti lihat Mas Afan bikinnya seperti apa, ya Mas Aziz seperti apa, gitu. Mbak Tiara seperti apa, Mbak Fahru Rosi seperti apa, sehingga nanti kita bisa saling bertukar, ya. Kita bisa saling bertukar di sini sehingga kita bisa betul-betul memahami. Karena menurut saya yang paling krusial di dalam kita melakukan penilaian masalah tanah adalah bagaimana kita membuat batas ZNT tadi. Kalau untuk menganalisis masing-masing kode itu tidak ada masalah karena teman-teman sudah belajar teori pendekatan penilaian dengan pendekatan data pasar. Jadi di situ ada perbandingan penyesuaian. Ya. Jadi untuk analisisnya saya kira nggak ada masalah sampai dengan pembuatan kesimpulannya. Cuman yang agak kritikal di situ adalah bagaimana kita membuat batasnya. Maka di sini prakteknya yang saya ajak adalah membuatnya, bukan memutakhirkan. Kalau memutakhirkan kan lebih gampang. Ya. Jadi kita tahu, oh ini yang harus dimutakhirkan. Ya, tinggal ditindaklanjuti dengan pemberian kode untuk masing-masing node-nya. Ya. Jadi saya berharap nanti teman-teman di minggu berikutnya kita sudah punya peta ZNT yang merupakan bagian kelurahan deh, nggak usah satu kelurahan ya, bagian kelurahan yang ada rumahnya teman-teman masing-masing. Siapa tahu nanti saya mampir ke sana, tahu rumahnya, jadi saya nengok ke rumahnya. Mas Maulana mana, Mbak Tiara yang mana. Ya. Kira-kira gitu ya, sambil ngumpulin data harga pasar. Ya. Nanti selesainya ya pada saat sebelum ujian. Ya, sekarang prosesnya aja. Paling tidak nanti ada progresnya seperti apa teman-teman melakukan. Biar nggak numpuk nanti di akhir acara. Kira-kira itu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup. Sampai ketemu nanti di minggu depan. Dan selamat siang. Ya. Oke. Selamat siang, terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Yo.